Membongkar kedok Jokowi, yang banyak orang tidak tahu. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pembukaan. Di bawah terang Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia sedang diperhadapkan dengan kenyataan pahit. Selama 1 dekade, rakyat ditipu. Sistem dijajah. Kebenaran dikaburkan. Semua berjalan rapi, seolah tidak ada yang salah. Tapi justru disitulah puncak kejahatan Lucifer bekerja, menyamar sebagai terang. Indonesia tidak dijajah oleh tank atau rudal. Indonesia dijajah oleh kepalsuan sistemik, melalui orang yang tidak jujur tentang asal-usulnya, ijazahnya, dan misinya. 2. Kebenaran yang disembunyikan. Banyak orang tidak tahu siapa sebenarnya sosok yang dikenal sebagai Jokowi. Nama lengkapnya terus berubah-ubah di dokumen, kadang Jokowi, kadang Joko Widodo, Joko dengan ejaan lama, Hari Mulyono kadang Mulyono dan lain-lain. Tapi tidak pernah jelas siapa orang tuanya, asalnya, silsilahnya. Nama Sujiatmi disebut-sebut sebagai ibunya, tetapi fakta-fakta lapangan dan investigasi independen menunjukkan, Sujiatmi bukan ibu kandungnya. Yang membesarkan dia adalah seseorang bernama Rewang, sebagaimana disampaikan oleh intelektual senior dalam diskusi kampus dan disampaikan ke publik oleh Dr. Jul dan Rocky Gerung. 3. Asal-usul yang dipalsukan. Berdasarkan banyak laporan masyarakat dan narasi dari para tokoh yang jujur, Jokowi palsu tidak memiliki ijazah asli. Semua dokumen pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi diyakini dibuat secara sistematis melalui percetakan palsu di pasar pramuka. Pasar itu kini sudah terbakar. Dan beberapa waktu lalu, polisi menemukan dan menggerebek toko pembuat ijazah palsu. Mengapa sistem seolah membiarkan ini terjadi? Karena ini bukan kejahatan pribadi. Ini bagian dari proyek besar infiltrasi dan penipuan nasional. 4. Dibina oleh PKI sejak muda. Jokowi palsu bukan hanya tidak jelas identitasnya. Dia juga dibina sejak kecil oleh Rewang, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia. Ia tumbuh dalam pola pikir anti Tuhan, anti kebenaran, dan penuh agenda politik. Ia tidak punya cinta kepada tanah air, hanya agenda untuk kekuasaan, kontrol, dan penyesatan sistemik. Ini bukan sembarang orang. Ini adalah wakil dari roh antikristus, yang meniru terang tapi menghancurkan bangsa dari dalam. 5. Proyek Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, dari tahun 2009 hingga 2013. Selain itu, ia adalah ibu negara Amerika Serikat mendampingi suaminya, Bill Clinton, dari tahun 1993 hingga 2001. Dan kita tahu hubungan Hillary dan suaminya Bill Clinton sangat dekat dengan James Riyadi. James Riyadi membiayai Bill Clinton sebagai presiden, jadi mereka berpengalaman menaikkan Clinton jadi presiden Amerika Serikat dan kemudian Jokowi jadi presiden Republik Indonesia. Dan James Riyadi dari awal bersekongkol dengan Luhut Panjaitan, yang menjadi oligarki Indonesia sampai sekarang. Yang kini jadi marak disebut-sebut orang tapi banyak yang tidak tahu pasti siapa itu oligarki Indonesia. Oleh Hillary lah CIA mendapat misi menjadikan Jokowi, secara bertahap dari sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, lantas Presiden Republik Indonesia, dengan strategi yang licik namun, ternyata dikadali juga oleh Jokowi yang penuh kepalsuan. CIA, dalam berbagai sejarahnya, pernah terlibat dalam banyak kudeta, termasuk di Amerika Latin dan Asia. Ada dugaan kuat bahwa CIA ikut merekrut Jokowi palsu, melihat latar belakangnya yang bisa dikendalikan, dipoles, dan dijual sebagai figur sederhana. Dari wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 periode, semua adalah bagian dari skenario. Namun, mereka yang menyusun rencana itu tidak sadar, mereka sedang dipakai Lucifer, dan sedang menghadapi rancangan Tuhan yang lebih besar. 6. Peran Luhut dan pengkhianatan nasional. Dalam peta ini, Luhut Binsar Panjaitan adalah pengatur strategi. Dia tahu semuanya. Dialah yang membawa Jokowi ke panggung nasional. Namun, banyak yang mulai sadar bahwa Luhut punya agenda pribadi. Dia tidak dipercaya oleh Megawati. Dia tidak akrab dengan Prabowo. Ia menggunakan Jokowi sebagai boneka, tapi ia sendiri tidak tahu bahwa ia juga sedang digunakan. Kejahatan saling menggunakan. Intelijen memakai intelijen. Semua memakai semua. Tak satu pun tahu siapa yang sedang menipu siapa. 7. Jokowi condong ke China, bukan ke CIA.
Walau dipoles dan diproyeksikan oleh CIA, kenyataannya Jokowi semakin condong ke Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok. Proyek infrastruktur, pinjaman G2G, dan penyusupan kebijakan China dalam sistem Indonesia semakin memperlihatkan bahwa ia mengkhianati sponsornya sendiri. Karena Jokowi, Luhut Panjaitan dan James Riyadi memang sejatinya dari awal licik, memakai strategi dua kaki, satu ke Amerika Serikat CIA dan satu lagi ke China. CIA tertipu, Amerika tertipu, tapi bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. 8. Lucifer menyusup sebagai penyelamat. Inilah cara kerja iblis. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jokowi palsu tampil sederhana, merakyat, tapi itulah justru topeng besar dari sistem penipuan. Lucifer mengubah wajah kekuasaan menjadi rendah hati, padahal isinya penuh ambisi, pemusnahan sistemik, dan perusakan fondasi bangsa. 9. Bangsa ini berada di ambang jatuh. Ekonomi rapuh. Pendidikan rusak. Peradaban lumpuh. Keadilan tidak ada. Semua ini bukan kebetulan, tapi bagian dari agenda besar untuk menghancurkan Indonesia tanpa peluru. Tuhan tidak tinggal diam. 10. Tuhan membongkar segalanya. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Ia membongkar kebusukan sistem, menghancurkan agenda jahat, dan membuka kedok Lucifer di akhir zaman. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas 8 ayat 17. Jangan takut kepada mereka. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka. Matius 10 ayat 26. 11. Nubuatan akhir zaman. Sebab akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan, seandainya mungkin, orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Jokowi palsu adalah manifestasi dari pemimpin akhir zaman yang tampil sederhana tapi menyesatkan. 12. Peran Indonesia di akhir zaman. Indonesia bukan sembarang negara. Tuhan menetapkan bangsa ini sebagai mercusuar. Tapi mercusuar yang dipalsukan akan menjadi penyesat kapal. Karena itu Tuhan akan membersihkan seluruh sistem dari dasar sampai atap. Kebangkitan akan dimulai dari kehancuran total atas sistem palsu. 13. Tuhan memanggil Prabowo. Bukan kebetulan Prabowo sekarang memimpin. Tuhan sedang memanggil para pemimpin sejati, bukan boneka, bukan palsu, bukan agen asing. Tuhan memurnikan, Tuhan menyaring, dan Tuhan menyelamatkan bangsa ini melalui tangan-tangan yang disiapkannya. 14. Tugas umat Tuhan. Tuhan memanggil umatnya untuk berdoa tanpa henti, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, untuk tidak ikut dalam kejahatan sistemik, Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Untuk menjadi terang di tengah kegelapan, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bangkitlah gereja, bersuaralah kebenaran, karena waktunya sudah tiba. 15. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah kerajaan Allah akan datang dengan kuasa. Markus 9 ayat 1. Yesus Kristus tidak akan membiarkan bangsa ini hancur. Dia akan datang. Dia akan bertindak. Dia akan menyingkap semua topeng, membongkar semua palsu, dan mengangkat umatnya untuk memimpin bangsa ini dengan kebenaran. Hari ini adalah hari pertobatan. Hari ini adalah hari nubuatan. Saya pribadi percaya, semua ini adalah kerjaan Lucifer, dan waktunya sudah habis. Yesus Kristus menang. Indonesia dibebaskan. Haleluya.